Pemirsa, pandemi COVID-19 mengubah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan. Dari sebelumnya dilaksanakan di sekolah, kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke rumah dan dijalankan secara daring. Setelah berjalan setahun, Kemendikbud menilai sistem belajar jarak jauh tidak lagi sepenuhnya efektif. Selain kendala sinyal dan penurunan kualitas pembelajaran, terlalu lama belajar jarak jauh juga mengganggu perkembangan mental peserta didik. Untuk itu, pemerintah akan menggabungkan sistem belajar jarak jauh dengan menjalankan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kebijakan ini dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari membatasi kuota kelas, mewajibkan vaksinasi bagi guru hingga izin dari orang tua murid. Yang ini kita akan membahas bagaimana langkah-langkah pemerintah agar program pembelajaran tatap muka bisa berjalan aman, lancar, dan berkualitas. Bersama saya, Yesmi Sitanggang, kiat sehat, belajar di sekolah dan di rumah. Setahun lebih praktik pendidikan dan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh melalui metode daring atau online. Meskipun sulit, pemerintah mengambil pilihan itu demi menghindarkan anak-anak, pendidik, dan tenaga kependidikan dari penularan COVID-19. Kini Kemendikbudristek melihat situasi pembelajaran jarak jauh sudah tidak sepenuhnya lagi efektif. Koneksi yang buruk dan keterbatasan ekonomi orang tua murid menjadi salah satu pertimbangan. Tak hanya itu, pembelajaran jarak jauh juga mempengaruhi mental anak. Mereka merasa tidak terawasi karena tidak melihat sosok guru yang membimbingnya secara langsung. Kondisi ini membuat Kemendikbudristek mengambil pilihan untuk menggelar belajar tatap muka secara terbatas. Selain kuota peserta tatap muka yang hanya 25% dan guru yang harus sudah divaksinasi, pembelajaran juga tidak dilakukan sepekan penuh. Pemerintah juga meminta guru harus tetap ketat melaksanakan prokes, mulai dari mencuci tangan hingga masker yang tak boleh dilepaskan. Meskipun ada sekolah tatap muka, bukan berarti pembelajaran jarak jauh dihapuskan. Metode ini tetap dijalankan dan dikombinasikan dengan pembelajaran tatap muka yang memang kuotanya hanya 25%. Harapannya melalui program sekolah tatap muka yang dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh, murid dan pendidik akan mendapat penyegaran dan semangat dalam menjalankan kembali kegiatan belajar mengajar tanpa mengabaikan kesehatan dan keamanan semuanya. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Ya pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini sudah hadir 3 narasumber yang bergabung secara virtual bersama kita. Dan saya akan sapa narasumber yang pertama yaitu Koordinator PMP dan Kerjasama Sesditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud Ristek, Pak Katman. Halo, selamat siang Pak Katman. Ya, selamat siang. Ya, semoga kabarnya tetap baik dan sehat selalu ya Pak. Ya, alhamdulillah kondisi baik. Ya, baik. Ya, selanjutnya saya juga ingin menyapa psikolog anak dan pendidikan sekaligus Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI, Kak Seto Mulyadi. Ya, Kak Seto, apa kabar Kak? Ya, alhamdulillah baik. Selamat siang juga, Pak Bro. Baik, sehat selalu Kak Seto. Dan yang narasumber kita terakhir, yaitu tak lupa juga saya akan menyapa perwakilan orang tua murid yang juga anggota Komite Sekolah SMK di Bogor, yaitu Pak Tata Karwita. Halo Pak Tata Karwita, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama, terima kasih juga. Ya, baik. Ya pemirsa, tadi kita sudah sapa ada 3 narasumber kita hari ini dan kita akan sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan membahas tentang kiat sehat, belajar di sekolah dan di rumah. Dan pertama sekali saya akan menanyakan kepada, yaitu pada narasumber kita yang pertama, yaitu dari Kemenristek, yaitu Pak Katman. Ya Pak Katman, pemerintah memulai kegiatan belajar mengajar secara tatap muka terbatas di sekolah. Pak Katman, bagaimana persiapannya mulai dari sekolah hingga tenaga pendidik ya? Ya, terima kasih Mbak Gemsi bahwa yang pertama adalah prinsip kebijakan pembelajaran pada masa pandemi ini adalah tetap mengacu kepada keselamatan dan kesehatan peserta didik, tenaga kependidikan, kemudian keluarga, masyarakat yang menjadi prioritas utama. Jadi
prinsipnya adalah kesehatan dan keselamatan itu menjadi prioritas. Yang kedua adalah tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososialnya. Pada masa pembelajaran tatap muka terbatas yang akan kita mulai pada tahun ajaran 2021-2022 ini, bahwa sebenarnya sampai dengan saat ini sudah ada sejumlah sekolah yang memulai pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Karena pada pelayanan pendidikan pada masa pandemi ini, satuan pendidikan harus menyediakan dua menu ya, menu pembelajaran tatap muka terbatas dan menu pembelajaran jarak jauh. Sehingga dua-duanya akan dilayani dan sudah semestinya orang tua memiliki kebijakan untuk memilih putra-putrinya untuk mendapatkan layanan pendidikan tatap muka terbatas di sekolah atau tetap pada PJJ. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan upaya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas ini, antara lain adalah tentunya kita perlu menghimpun informasi dan kondisi kesiapan sekolah melalui data pelaksanaan PTM terbatas, kemudian melengkapi sarana sesuai dengan daftar periksa, sarana protokol kesehatan, dan sarana lain yang menunjang keselamatan dan keamanan pembelajaran di sekolah, kemudian memfungsikan tim-tim yang tergabung dalam Satgas COVID di sekolah maupun tim UKS, dan juga pelibatan terhadap masyarakat. Kemudian mengedukasi kepada warga sekolah terkait dengan protokol kesehatan, termasuk kepada orang tua ketika harus mengantarkan anak sekolah. Sehingga jalinan komunikasi dengan orang tua siswa, sekolah dengan orang tua siswa ini harus berjalan secara efektif agar sinergi pembelajaran tatap muka terbatas ini bisa menjadi jalan terbaik, tetapi tidak juga menimbulkan sebuah atau tidak menimbulkan klaster baru di satuan pendidikan. Nah, selain itu juga dari sisi guru kesiapannya harus sudah divaksinasi 100% pada sekolah tersebut. Itu sementara Mbak Gepsi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Katman. Kalau tadi pembicaraan dari Pak Katman, sahabat saya rangkum bahwa memang ini kembali lagi kepada orang tua murid. Sebenarnya pemerintah sudah memfasilitasi boleh melakukan pembelajaran di sekolah maupun juga memilih masih daring. Nah, langsung saja saya akan bertanya kepada perwakilan orang tua murid, yaitu Ibu Tata Karlita. Ya, Ibu Tata Karlita, maaf Bapak Tata Karlita ya, Pak Tata, sebagai perwakilan orang tua murid, Pak Tata melihat bagaimana dari kebijakan pemerintah ini? Seperti apa? Apakah masih khawatir memberikan kesempatan kepada murid-murid atau anak didik untuk kembali menjalankan tatap muka di sekolah? Terima kasih. Barangkali dari pihak orang tua murid, khususnya yang sekolah di SMK Negeri 1 Kemang, justru dengan kondisi pembelajaran jarak jauh atau daring yang selama ini di masa pandemi ini berjalan, memang dirasakan banyak keluhan yang disampaikan oleh para orang tua. Kenapa? Pertama, kondisi ekonomi orang tua murid di SMK dan Kemang ini ya rata-rata di bawah rata-rata, sehingga dari sisi kemampuan untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dalam hal ini alat HP maupun kuota pulsa dan lain sebagainya merasa kesulitan. Yang kedua, kaitan dengan kemampuan dari sisi pengetahuan, dari sisi keterampilan, dari sisi metode untuk memberikan bimbingan pendampingan kepada anak-anaknya, ya dirasakan sangat berat.
Di samping itu juga dengan keterbatasan waktu orang tua murid untuk bisa mendampingi, membimbing anak-anaknya belajar di rumah sangat sulit karena mereka dituntut untuk bekerja mencari nafkah. Itu dalam kondisi pembelajaran jarak jauh ini banyak dikeluhkan justru oleh para orang tua murid. Dengan sekarang akan laksanakannya pembelajaran tatap muka terbatas ini, justru mayoritas dan hampir 100% orang tua murid di SMK kami ini sangat mendukung untuk dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh ini, pembelajaran tatap muka terbatas ini, yang dinyatakan oleh orang tua murid ini dalam bentuk pernyataan secara tertulis dukungan untuk mengawali pelaksanaan tatap muka terbatas ini. Dengan tentunya syarat pertama, ya memang kondisi wilayah Kemang ini, khususnya di SMK ini, berada dalam zona aman, zona hijau. Dan tentu ini sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam hal itu Bupati Kabupaten Bogor untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Yang kedua, tentunya pihak sekolah juga dituntut untuk memenuhi syarat-syarat protokol kesehatan, menyediakan fasilitas diantaranya ya tempat cuci tangan, kemudian baliho-baliho, banner yang mengingatkan kepada warga sekolah yang hadir di sekolah untuk tetap menjaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan. Yang ketiganya yang sudah dilakukan, tenaga pendidik maupun kependidikan di SMK Kemang sudah semuanya melaksanakan vaksinasi. Jadi itulah yang menjadi optimis bagi orang tua murid di SMK Kemang ini untuk bisa memulai pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi sangat mendukung dan merespon positif untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ini, karena memang justru orang tua murid dengan pembelajaran jarak jauh ini banyak keluhan dan banyak kekhawatiran terhadap perkembangan kompetensi yang dicapai oleh anak tidak sesuai dengan harapan, tidak maksimal, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh anak maupun orang tua murid. Kira-kira demikian Pak, Bu, sementara dari orang tua murid. Baik, terima kasih Pak Tata Karwitaya. Saya langsung ke Kak Seto. Kak Seto, ini respon yang cukup baik dari perwakilan orang tua mengatakan bahwa ini diterima karena memang salah satunya penyebabnya adalah ini sudah cukup lama bahwa anak-anak menjalankan pembelajaran secara daring. Nah, menurut Kak Seto sendiri sebagai psikolog anak, apakah pembelajaran daring selama ini yang dilakukan itu berpengaruh terhadap psikologi anak-anak sendiri? Ya, terima kasih Mbak Woro. Bapak Kapita dan Bapak Katunan. Ya, sebetulnya kunci utama adalah bagaimana suasana pembelajaran ini dan materi pelajaran yang diberikan. Ya, kalau pembelajaran daring, materinya adalah materi yang terlalu akademik, misalkan kepada siswa. Kemudian siswa harus menatap layar dari pagi sampai siang. Memang ini sangat tidak efektif atau kontraproduktif. Jadi, beberapa sekolah misalnya menyiasati ini semua. So, kalau kita melihat sisi pendidikan itu ada 5 kan. Pertama adalah etika. Nah, bagaimana ini diserahkan kepada orang tua mengembangkan atau memberikan pembelajaran etika, sopan santun, pertama saling menghormati, tidak arogan. Kedua adalah etika. Ini bisa langsung dipraktikkan dengan menata kamarnya sendiri, meja belajarnya, almari dan sebagainya. Nah, sesuatu yang langsung bisa praktek. Dan ketiga, iptek dan dan teknologi itu diberikan dengan cara-cara yang lebih ringan dan diberikan dengan hal yang bermakna. Karena saya ingat apa yang menjadi pesan dari Bapak atau Mas Menteri dalam
surat edaran beliau nomor 4 tahun 2020, penekanan beliau adalah belajar daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Tambahan tanpa terbebani tuntutan kurikulum untuk kenaikan kelas. Suasana ini memang akan membuat suasana yang lebih ramah anak, karena belajar kan pemahamannya luas, termasuk juga mengembangkan dirinya sendiri. Dan juga pemahaman pendidikan hanya bukan sekedar mengisi air ke dalam gelas, tapi memunculkan sesuatu dari dalam, menumbuhkan seperti dalam sistem nasional pasal 1 kan bunyinya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi diri. Jadi sesuatu menumbuhkan sesuatu dari dalam, bukan mengisi sekedar air di dalam gelas, atau mengisi anak dengan berbagai hafalan abstrak saja. Nah, kalau ini dikembangkan kerjasama tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kasman, ya, bahwa perlu ada koordinasi dan komunikasi antara sekolah dan orang tua, maka orang tua bisa menjadi ujung tombak pembelajaran. Jadi pembelajarannya bukan jarak jauh lagi, tapi juga pembelajaran tatap muka, tapi di rumah. Dan guru adalah guru pengganti, ya, para orang. Kalau ini diterapkan, karena misalnya kami juga mengembangkan pembelajaran informal dan non formal 15 tahun yang kemudian populer dengan homeschooling. Ternyata prestasi akademik anak-anak peserta homeschooling ini selain juga berkembang dengan sangat optimal, menghasilkan prestasi cemerlang juga, tetapi juga anak tetap gembira dan tidak stres. Nah, kalau kemudian sudah diputuskan bahwa menunya, tadi Bapak Kasman menyampaikan menunya adalah menu PTM terbatas, tapi juga menu pembelajaran atau PJJ, maka itu sebetulnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas, bahwa pendidikan itu bisa formal, bisa non formal, bisa informal, bisa saling melengkapi dan mungkin bisa saling menggantikan. Jadi saya kira sudah tepat. Kemudian kalau tadi Bapak Tata Karmita juga sudah melaporkan bahwa sudah siap karena sekolah artinya ada 5 siap, ya, siap wilayah sudah hijau, kemudian siap anak juga sudah menjaga protokol kesehatan dengan disiplin, tidak saling bertukar-menukar masker, kemudian siap sekolah juga ada air mengalir, hand sanitizer, dan dijaga fotonya terbatas, kemudian siap keluarga memberikan dorongan moral, memberikan bekal karena kantin sekolah tidak boleh dibuka, dan mohon juga siap infrastruktur. Keberangkatan ke sekolah ini aman tidak? Atau dalam kendaraan yang saling berdesakan. Nah, ini semua mohon menjadi pertimbangan bersama dan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi para siswa atau anak-anak. Demikian Mbak Woro, mudah-mudahan berkenan. Ya, baik Kak Seto. Ya memang pemirsa, sebenarnya pembelajaran jarak jauh ini adalah merupakan salah satu pengalaman baru bagi siswa-siswa saat ini, terkhusus pada saat pandemi. Dan sebenarnya ini kembali lagi bagaimana orang tua men-treat anaknya ini supaya pembelajaran jarak jauh tersebut bisa semakin menarik seperti itu. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita ini, tapi kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Tak kenal, maka tak kebal. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri.
maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Tak kenal, maka tak kebal. pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Maka tak kebal. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita siang hari ini dan kita akan bertanya kepada Kemendikbudristek yaitu Bapak Katman. Ya Pak Katman, ini pembelajaran tatap muka atau PTM tahap 2 sudah dilakukan pada hari Rabu kemarin. Karena sebelumnya tahap 1 ini sudah diuji coba di Jakarta. Ada evaluasi Pak terhadap PTM pada tahap 1 yang lalu. Ya. Pada
pelaksanaan PTM terbatas ini kami sudah melakukan monitoring dan evaluasi ya. Sejauh ini memang yang pertama bahwa memang ada tantangan-tantangan yang kita hadapi, bahwa pembelajaran tatap muka terbatas itu menjadi sesuatu yang mahal gitu ya. Kenapa mahal? Karena kita dalam hal ini satuan pendidikan maupun pemerintah itu harus menyiapkan sebuah kondisi termasuk sarana prasarana terutama dalam penerapan ataupun pemenuhan sarana protokol kesehatan. Yang kedua, risiko PTM itu cukup tinggi ya, cukup tinggi karena bisa saja memang ketika peserta didik maupun tenaga kependidikan itu lengah, itu bisa saja terjadi kerumunan ataupun abai terhadap penerapan protokol kesehatan. Tapi sejauh ini uji coba ataupun simulasi pembelajaran tatap muka terbatas ini memang cukup positif karena dapat yang pertama memberikan bentuk pendidikan kepada anak bahwa kita harus mengadaptasi ataupun mengadaptasi perilaku baru. Perilaku baru itu antara lain mencoba untuk bisa mengakomodir ataupun melaksanakan pembelajaran secara blended, jadi termasuk PTM dan PJJ dilakukan secara bersama-sama. Kemudian kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini menjadi penting kalau memang peserta didik ini memang berkeinginan betul untuk dapat mengikuti pembelajaran tatap muka. Jadi kedisiplinan ini bisa ditegakkan dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan yang berikutnya adalah sisi positifnya adalah adanya tuntutan untuk peningkatan kreativitas guru. Karena memang sebenarnya seperti yang disampaikan Kak Seto tadi bahwa kompetensi esensial lah yang memang sangat diperlukan, yakni yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencari solusi-solusi dalam melaksanakan atau menjalani hidup mereka. Jadi tentu amat dalam sisi karakter building-nya ya. Kemudian dari dukungan pemerintah daerah maupun dari lembaga-lembaga lain yang concern terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka dalam masa pandemi ini tentunya akan lebih meningkatkan kerjasama lintas lembaga, baik antar lembaga pemerintah maupun dengan lembaga non-pemerintah. Kemudian di samping itu kita juga melihat lebih kental tampak kesenjangan digital ya. Kesenjangan digital antara wilayah-wilayah atau satuan pendidikan atau sekolah yang ada di wilayah yang terjangkau internet dengan baik dengan yang tidak. Nah, oleh karena itu pada kondisi ini bahwa terutama pada daerah-daerah yang jangkauan internetnya kurang bagus, ini PTM menjadi solusi yang harus kita kawal sehingga peserta didik ini dari sisi akses tetap mendapatkan akses pembelajaran yang lebih optimal. Saya kira itu sementara Mbak MC. Terima kasih. Ya. Pak Katman, kalau kita lihat bahwa pembelajaran tatap muka ini sendiri, kalau diimplementasikan kepada siswa-siswa SMA ataupun SMP seperti itu, ini masih bisa untuk menerapkan protokol kesehatannya, mereka bisa lebih aware dan lebih sadar. Bagaimana caranya supaya ini diterapkan kepada siswa-siswa SD? Terkadang kan kalau kita lihat kalau anak-anak itu kebanyakan mereka lebih ke arah bermain gitu. Mereka masih belum sadar apa manfaat menggunakan masker dan cuci tangan tersebut, meskipun sudah disosialisasikan berkali-kali. Ya, itu memang menjadi concern ya untuk anak-anak PAUD dan anak-anak SD. Sehingga jumlah dalam masa pembelajaran tatap muka ini sangat dibatasi dari sisi kuantitasnya. Karena apa? Pengawasan untuk anak-anak kecil ini lebih perlu perhatian yang lebih banyak daripada kalau yang sudah dewasa. Nah, memang selain anjuran untuk protokol kesehatan, kita juga memberikan edukasi pola hidup bersih dan sehat agar itu menjadi kebiasaan. Dan untuk peserta didik PAUD misalnya, ini beberapa sekolah mereka tidak melakukan pembelajaran di dalam ruang kelas, tetapi dibawa keluar kelas,
area terbuka yang lebih mudah untuk memberlakukan jaga jarak. Jadi kalau misalnya terjadi gerombolan akan lebih mudah diantisipasi dan memberikan sign atau tanda-tanda, misalnya oh ini lokasi untuk si A, ini lokasi si B, dan mereka memberikan atau membuat bilik bermain secara personal. Kemudian alat permainannya juga ataupun alat belajarnya tidak bergantian satu sama lain, tetapi masing-masing sudah menyiapkan diri dan ada pembagian area ataupun bilik belajar mereka masing-masing dan bilik bermain masing-masing, terutama untuk PAUD. Itu salah satu praktek baik yang dilakukan di PAUD. Jadi memang selain itu juga tentunya dari orang tua dari orang tua yang mengantar ini perlu juga diberikan edukasi dan pemahaman agar selama pembelajaran atau selama dia mengantarkan ke sekolah ini juga tidak melakukan kerumunan. Artinya setiap pengantar satu rombel dengan rombel yang lain, kalau misalnya harus ditunggu ya ruang tunggunya dipisah. Itu Mbak Gemsi. Iya baik Pak Katman, terima kasih atas informasinya. Ya memang pemirsa, kembali lagi bagaimana orang tua memberikan pemahaman kepada anak-anaknya, khususnya kepada anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar. Ini memang perlu pemahaman berkali-kali karena anak-anak tersebut masih rasa kesadarannya masih kurang dibandingkan dengan siswa-siswa yang duduk di bangku SMP maupun SMA. Ya selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Karwita yang menjadi salah satu perwakilan orang tua murid dan juga anggota komite SMK di Bogor. Ya, Pak Tata, untuk di SMK Bogor sendiri bagaimana Pak penerapan untuk protokol kesehatannya? Apakah ada kendala yang ditemukan? Ya, terima kasih. Jadi untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini, satu syarat yang paling harus diperhatikan oleh berbagai pihak itu adalah menerapkan protokol kesehatan. Nah, tentunya dari pihak sekolah dan komite serta dari Satgas COVID tingkat desa, tingkat kecamatan itu melakukan kerjasama yang sangat sinergi. Dari pihak sekolah tentunya tadi melengkapi semua syarat-syarat untuk pelaksanaan protokol kesehatan itu. Di antaranya memfasilitasi alat cuci tangan, kemudian blender-blender yang kiranya bisa memperingatkan semua warga untuk mentaati protokol kesehatan. Kemudian dari pihak orang tua juga turut mengawasi, memberikan teladan tentu untuk kehidupan di rumahnya senantiasa tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, sinergitas dengan juga Satgas COVID baik tingkat desa maupun tingkat kecamatan itu senantiasa secara rutin melakukan pemeriksaan, monitoring ke sekolah untuk sama-sama mentaati protokol kesehatan itu sendiri. Itu barangkali yang sudah kami lakukan sehingga ya insya Allah barangkali dalam kehidupan pembelajaran tatap muka di sekolah SMK 1 Kemang ini ya semua sudah mengacu kepada aturan-aturan yang ada untuk bisa menjaga penerapan protokol kesehatan itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tata Karwita. Ya, saya langsung ke Kak Seto. Kak Seto, tadi dari penjelasan Bapak Tata Karwita mengatakan bahwa sekolah sebenarnya sudah berusaha bahkan sudah bekerja sama dengan Satgas untuk menerapkan protokol kesehatan agar anak-anak yang melakukan pembelajaran tatap muka merasa aman. Namun tetap aja Kak, kita melihat bahwa orang tua masih saja ada yang khawatir seperti itu Kak Seto. Ini bagaimana caranya supaya orang tua ini yang saat ini merasa bahwa pembelajaran tatap muka itu masih kurang aman bisa lebih percaya lagi bahwa pihak sekolah sebenarnya sudah mengupayakan itu semuanya berjalan dengan aman? Iya, baik Mbak Gesmi. Saya kira yang paling utama adalah justru komunikasinya. Memang harus ada komunikasi yang sangat efektif antara pihak sekolah dengan orang tua.
dan tidak sekedar massal ya, tapi kalau perlu juga individual masing-masing kan sekarang dengan melalui Zoom atau melalui WhatsApp dan sebagainya kan dimungkinkan kan. Jadi orang tua tentu khawatir kalau tidak ada informasi yang jelas dan lengkap mengenai kondisi sekolah atau kesiapan sekolah. Jadi tadi sudah disampaikan seperti tadi sampaikan Bapak Tata Karwita bahwa ini sudah lengkap, ini bahkan juga ada kerjasama dengan Satgas COVID-19 yang akan juga selalu memantau, sehingga orang tua betul-betul percaya dan yakin. Karena bagaimana siapapun orang tua kan selalu mengedepankan hak anak untuk hak tetap sehat, tetap selamat ya, dan tidak khawatir karena sekarang kan angka peningkatan COVID-19 kan di beberapa tempat juga meningkat atau melonjak cukup tinggi. Jadi mohon juga difahami atau dimengerti kekhawatiran ini, tapi dengan informasi, dengan diskusi, bahkan mungkin juga ada masukan, saran-saran dari orang tua yang mungkin kadang-kadang terlupakan oleh pihak sekolah bisa saja. Akhirnya begitu semua sudah klop lah sama persepsinya, orang tua juga akan rela melepas putra-putrinya untuk bisa pergi ke sekolah. Mungkin demikian, Mbak Gesmi. Baik, perlunya saran-saran dari pihak orang tua seperti itu supaya lebih aman lagi untuk meyakinkan bahwa orang tua kalau anaknya di sekolah itu memang dijaga dengan protokol kesehatan. Nah, ini bagaimana Pak Katman? Ya. Ada sarankah kepada pemerintah supaya berjalannya proses pembelajaran tatap muka ini bisa berjalan dengan baik dan juga aman? Apakah ada pelibatan dari komite sekolah? Ya, tentunya bukan hanya komite sekolah yang kita libatkan dalam persiapan ataupun dalam pengawasan dan pengendalian pembelajaran tatap muka ini ya, tapi juga berbagai pihak termasuk kerjasama dengan dinas kesehatan maupun pemerintah daerah yang terkait gitu, dan kita juga mendorong memberikan dan mensosialisasikan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang sama terhadap karakteristik virus. Sehingga ketika kita memahami karakteristik penularannya, maka kepatuhan terhadap pencegahan terjadinya transmisi itu merupakan hal yang sudah menjadi kesadaran. Jadi pada pelaksanaannya gitu ya, kita justru juga memitigasi terhadap ataupun mengedukasi bahwa yang perlu diperhatikan itu bukan hanya kondisi di sekolah, tapi ada 4 titik lokasi yang menjadi perhatian. Bagaimana sih sebenarnya kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal siswa? Nah, ketika pada kondisi rumah ataupun lingkungan keluarga tempat tinggal siswa itu ada anggota keluarga atau bahkan siswa itu sendiri yang mengalami ataupun mengalami gejala yang mengarah kepada terinfeksi COVID, maka disitulah perlu orang tua untuk memastikan bahwa untuk sementara waktu memang anaknya tidak berangkat dulu ke sekolah gitu kan, tapi mendapatkan layanan pembelajaran jarak jauh. Nah, begitu pula pada memastikan ketika dari rumah berangkat ke sekolah, dalam perjalanannya memang diharapkan tidak menggunakan transportasi umum yang di dalamnya tidak bisa melakukan physical distancing dan transportasi umum yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Sehingga mulai dari rumah dan selama perjalanan sampai di sekolah kan sudah ketat tadi, Pak Tata Karwita juga menyebutkan bahwa hampir semua sekolah yang sudah siap untuk PTM itu secara sarana protokol kesehatannya sudah siap maupun kerjasama dengan pihak-pihak terkait termasuk Satgas COVID dan sebagainya. Yang keempat, selain kondisi di sekolah juga ketika pulang di sekolah memastikan nih sekolah itu melepas anak keluar dari kelas itu benar-benar pulang ke rumah gitu, tidak lagi bermain atau mampir dulu di kantin atau pasar dan sebagainya. Ini anjuran ini dilakukan terus-menerus, dan untuk menghindari terjadinya kerumunan ketika masuk maupun keluar kelas setelah selesai pelajaran itu bisa diberlakukan ada jeda ya. Misalnya untuk rombongan belajar pertama keluar jam 10, nanti 5 menit kemudian setelah yang rombongan belajar pertama itu meninggalkan lokasi sekolah baru diikuti oleh rombongan-rombongan belajar yang lain dengan
jeda waktu 5 atau 10 menit. Itu yang beberapa sekolah terapkan agar ketika selesai pembelajaran memang tidak terjadi kerumunan. Nah, dengan melibatkan orang tua dalam pengawasan baik melalui edukasi pola hidup bersih dan sehat dan memahami karakteristik dari virus, maka ketika kita mematuhi ataupun melaksanakan protokol kesehatan itu memang sudah terbangun dari kesadaran, dan disitulah sebenarnya esensi dari diberlakukannya ataupun adaptasi terhadap kebiasaan baru. Itu Mbak Gemsi. Ya, Pak Katman, apakah sebenarnya dari penjelasan tadi Pak Katman sampaikan ada indikator-indikator tertentu sebuah sekolah itu dapat melakukan pembelajaran tatap muka terbatas untuk saat ini? Ya, jadi kita membuat platform untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah mana sih yang dari sisi sarana prasarana sudah memenuhi protokol kesehatan. Sekolah-sekolah mana yang dari sisi prasarana atau sarana belum. Sekolah mana yang semuanya sudah memenuhi tapi pemerintah daerahnya juga belum mengizinkan. Nah, pada kondisi-kondisi spesifik itu kita akan memberikan advokasi dan memberikan pendampingan secara spesifik sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Jangan sampai ada kasus sekolah ini sudah layak untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi karena tidak ada sinergi dengan pemerintah daerah, kan pernah terjadi ya ketika ada kasus sekolah yang didatangi Satpol PP, itu kan pernah terjadi juga ini ya. Supaya hal ini tidak terjadi, tetapi kita berharap juga tidak terjadi klaster di sekolah. Jadi memang ada daftar isian atau daftar periksa yang harus dipenuhi oleh sekolah sebelum mereka menyatakan siap untuk menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Baik, terima kasih Pak Katman. Ya, selanjutnya kita akan berdiskusi bagaimana situasi pelaksanaan PTM terbatas pada saat ini. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Tak kenal, maka tak kebal. Pagi, Pak. Stop. Siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Maka tak kebal. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan lanjutkan lagi diskusi kita hari ini dan saya akan langsung bertanya kepada Pak Katman. Ya Pak Katman, kebijakan PTM akan sama di setiap sekolah ataukah ada perbedaan tergantung sekolah itu sendiri? Ya, terkait dengan kebijakannya kan sama ya, tetapi dalam implementasinya kan kita akan melihat sekolah itu akan melihat secara kontekstualnya. Kontekstual itu pada kondisi spesifik di masing-masing lokasi. Kalau memang sekolah itu berada pada lingkungan yang penyebaran virusnya ini memang tinggi, bisa saja itu dilakukan kebijakan untuk sementara dikendalikan dulu. Tapi pada prinsipnya satuan pendidikan ini kan menyiapkan tadi yang saya katakan di depan menu PTM terbatas dan PJJ ini kan untuk PTM terbatas ini tetap menjadi pilihan orang tua bahwa ini kita sediakan loh, tetapi kalau kondisinya memang dianggap tidak kondusif untuk PTM tentunya untuk sementara PTM terbatas ini bisa tentunya dengan kesepakatan Satgas Covid ataupun dengan tim kesehatan yang ada di daerah ini untuk dilakukan penyesuaian. Nah, perlu saya informasikan bahwa sampai dengan saat ini sebenarnya sudah lebih dari 32% ya sekolah yang sudah melakukan PTM dengan berbagai kondisi, Dan ada sekolah yang mereka melakukan PTM terbatas itu sejak akhir tahun 2020, tetapi memang di wilayah yang tidak satu pun masyarakatnya terkonfirmasi virus COVID-19. Jadi kebijakan secara umum itu sama bahwa sekolah menyediakan menu PTM terbatas dan PJJ, tapi kondisi-kondisi perkembangan yang terjadi di lapangan ini bisa menjadi pertimbangan apakah diyakini bahwa PTM yang dilakukan pada sekolah tersebut aman atau tidak. Ini tentunya ada indikator-indikator tadi yang sudah harus dipenuhi dan harus diawasi untuk perkembangannya pada setiap waktu. Ya, itu Mbak Gemsi. Ya Pak Katman, ini sudah berlangsung 2 hari berarti ya Pak untuk pembelajaran tatap muka terbatas pada tahap yang kedua karena dimulai dari kemarin. Nah nanti akan berlangsung sampai kapan ini Pak? Bisa dijelaskan untuk pembelajaran tatap muka tahap kedua ini dan apakah ada kemungkinan Pak menambah kuota jumlah dari siswa-siswi yang masuk untuk melakukan PTM terbatas tersebut? Jadi untuk memastikan protokol kesehatan, kita kan hanya memaksimalkan kehadiran tatap muka di kelas itu maksimal 50%. Idealnya best practice-nya disampaikan oleh Pak Presiden itu 25% itu contoh ideal yang bagus untuk menjadi contoh baik pembelajaran tatap muka. Jadi tentunya harapannya memang jumlah ataupun sekolah-sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka ini bisa terus bertambah, terutama nanti di awal tahun ajaran baru tahun 2021-2022. Nah, oleh karena itu kita perlu melihat ya, kami melihat dari sisi platform yang ada di Kemendikbud itu melalui survei yang akan diupdate setiap minggu oleh sekolah atau setiap terjadi perubahan. Bisa saja saat ini satuan pendidikan atau sekolah itu melakukan PTM, tapi ketika ada yang terkonfirmasi kan mereka untuk sementara harus kembali ke BDR atau ke BJJ lagi. Jadi perkembangan situasi yang tidak menentu inilah yang harus bersama-sama mendapatkan pengawasan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Itu, Mbak. Ya baik, terima kasih Pak Katman atas informasinya. Ya pemirsa, saat ini kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab dan sudah ada masuk beberapa pertanyaan ke aplikasi Slido kita. Ini pertanyaan pertama saya akan bacakan dari Dirman di Bogor untuk Pak Tata Karwita. Pak Tata, bagaimana cara untuk meyakinkan anak-anak untuk mau sekolah tatap muka lagi? Silakan Pak Tata Karwita.
Pak Tata, boleh silakan Pak. Ya baik, sepertinya ada kendala teknis, pemirsa kita akan beralih ke Kak Seto. Ya Kak Seto, masih bersama kita? Ya, ya Iya, Kak Seto. baik. Iya. Bagaimana Mbak Yasmi? Ya, Kak Seto, ini ini ada kendala teknis. Saya akan bertanya, ini tidak dari aplikasi Slido, bukan dari teman-teman. Ini pertanyaan langsung dari saya. Kak Seto, ini kan kita sudah berlangsung pembelajaran tatap muka terbatas. Dan juga ada yang melakukan masih PJJ. Ini akan digabungkan seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya menyinkronkan dua hal ini agar anak-anak bisa menerima proses yang penggabungan antara PJJ dan PTM terbatas tersebut? Iya, tadi Bapak Katman juga sudah menjelaskan kan bahwa itu ada dua pilihan kan, ada dua opsi yang tetap mohon juga dengan tetap kualitas yang sama. Artinya kan kemungkinan untuk bisa tatap muka itu secara nasional tidak sama. Kadang-kadang sinyalnya kondisinya memang lebih sulit, mungkin ke sekolah juga harus naik perahu dan sebagainya, resikonya lebih banyak ya. Itu tentu tidak sama dengan daerah-daerah yang transportasi ke sekolahnya juga mudah begitu. Jadi mohon hal ini tetap diadakan jaminan bahwa yang tidak bisa tatap muka, tadi kan juga Pak Mas Menteri juga selalu memesankan juga bahwa orang tua berhak untuk menyatakan tidak bisa muridnya putranya ikut ke sekolah misalnya itu tatap muka. Jadi jangan sampai akhirnya terjadi suatu diskriminasi. Nanti seolah yang tatap muka itu paling berhasil, yang tidak akan berhasil. Dan ini kan bisa saling melengkapi. Ya, bahkan mungkin nanti bukan ada unsur tatap muka. Siapa tahu di daerah tertentu ada guru kunjung. Guru yang kunjung secara sukarela, tapi dekat dengan protokol kesehatan yang ketat, ke beberapa rumah yang tidak memungkinkan anak bisa datang ke sekolah. Apakah masalah transportasi atau masalah-masalah yang lain begitu. Jadi tetap apakah PJJ, apakah PTM itu betul-betul bisa saling melengkapi dan tidak terjadi suatu ketimpangan. Bahwa kita bersyukur kalau kemudian PTM bisa berlangsung. Tapi mungkin ada suatu daerah yang tiba-tiba angka COVID-19-nya meningkat tinggi sekali dan sangat berbahaya. Nah akhirnya toh itu tidak bisa tatap muka juga begitu. Jadi artinya PTM bukan sebagai satu-satunya kata terakhir untuk bisa memecahkan permasalahan ini, tetapi PJJ tetap berkualitas. Hanya untuk PJJ juga memberdayakan peran orang tua sebagai ujung tombak dari para guru. Mungkin dengan cara-cara yang lebih menarik, tetapi standar kompetensi lulusan bisa tercapai. Karena ini sudah juga dibuktikan. Salah satu siswa kami misalnya yang tatap muka dengan PJJ saja selama beberapa tahun, mungkin sudah hampir 5 tahun ya, bahkan sekarang tercatat sebagai pelajar berprestasi nasional kalau tidak salah, yang kemudian akan diundang ke Amerika. Jadi ini yang mungkin harus menjadi pertimbangan juga bahwa PJJ tidak selamanya negatif. Memang beberapa atau secara jumlah yang terbesar bisa negatif, tapi ada beberapa yang bisa tetap mempertahankan dengan PJJ tadi. Jadi dalam hal ini bagaimana kiatnya agar terjadi suatu pilihan yang terbaik melihat situasi kondisi yang saling berbeda pada situasi saat ini. Mungkin demikian Mbak Gismi. Baik Kak Seto, ini saya akan menyampaikan pertanyaan umum ini untuk ke Kak Seto dan juga Pak Tata. Sebenarnya pada saat ini Pak Katman, ya Kak Seto dan Pak Katman, saat ini sekolah terdampak sekali pada saat kondisi pandemi ini karena sudah dilakukan beberapa tahap dan beberapa cara untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Tahap pertama masih belum berhasil dan ini tahap kedua sudah dilakukan. Kita berdoa supaya bisa berhasil dan kuotanya bisa ditambah lagi dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang benar. Namun bagaimana lembaga pendidikan bisa bertahan dalam kondisi pandemi saat ini? Ya, Silakan Kak Seto. monggo silakan Pak Katman atau Kak Seto. Ya.
Kak Seto silakan duluan. Iya, iya. Kami pun mengelola lembaga pendidikan ya. Jadi memang tidak hasilnya, pemasukannya dan sebagainya tidak seideal dalam kondisi normal ya. Tetapi kami justru bertemu bersama dengan siswa maupun dengan orang tua melalui media virtual dan saling meyakinkan, saling mendukung bahwa ini adalah kerjasama kita semua untuk mengatasi masalah ini begitu. Jadi ini mungkin sebagai suatu kesempatan untuk merangsang kreativitas kita semua, baik para guru atau para pengelola sekolah, kemudian juga para orang tua dan juga melibatkan para siswa, khususnya siswa yang sudah remaja SMP dan SMA ya. Sehingga kami juga memperoleh dapat masukan-masukan. Sehingga intinya bahwa jangan sampai pandemi membuat kita terpuruk. Pandemi justru membuat kita semakin kuat, semakin kreatif, semakin kompak, dan juga semakin berprestasi. Ini yang selalu kami gelorakan di dalam semua pemangku kepentingan pendidikan pada tempat kami. Jadi intinya itu tadi, kuncinya adalah kita tetap harus bangkit dan tetap kreatif menghadapi permasalahan. Karena dalam berbagai situasi, orang-orang yang sukses, orang yang berhasil adalah mereka yang kreatif. Mereka yang tidak mudah menyerah, tidak sekedar mengeluh, tapi problem solving terus, mengatasi masalah, tapi sambil bergandeng tangan dan merapatkan barisan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Gesmi dan Pak Katman. Baik, silakan Pak Katman. Ya, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya pandemi ini merupakan salah satu katalisator ya, yang mendorong perubahan cepat di segala bidang, termasuk di bidang pendidikan. Di bidang-bidang lain kita sudah menyaksikan bahwa yang tidak bisa melakukan perubahan secara cepat itu pasti akan tersingkirkan dengan kondisi perkembangan teknologi digital yang luar biasa. Nah, ini harus segera bahwa praktisi pendidikan terutama pelaku pendidikan, aktor pendidikan ini harus segera menyadari bahwa memang diperlukan adanya adaptasi atau perubahan terhadap perilaku baru. Perilaku baru itu antara lain adalah perilaku belajar yang tadinya full dengan ketemu guru, kemudian guru menyampaikan materi. Nah, ini harus mulai bergeser bahwa ketemu guru ini hanya sebagai satu upaya untuk mengklarifikasi semua pengetahuan yang sudah di-deliver ataupun semua pengetahuan yang sudah dipelajari sebelumnya oleh siswa. Sehingga perlu juga mengenalkan yang namanya atau lebih memperhatikan lagi pola pembelajarannya, seperti contohnya misalnya kalau sebelumnya guru menjadi salah satu sumber pengetahuan, sekarang sudah mulai bergeser mereka menjadi fasilitator, kemudian pada posisinya nanti sebagai dia memberikan sebagai motivator, kemudian sebagai inisiator, dan sebagai yang melakukan kolaborasi. Jadi tantangannya adalah memang bahwa perlu ada adaptasi baru terhadap kondisi, yaitu bahwa pembelajaran tatap muka ini sebagai satu wahana untuk penguatan terhadap pengetahuan-pengetahuan yang diterima oleh peserta didik. Sumber belajar bisa diperoleh di luar pertemuan tatap muka terbatas. Nah, kemudian pembelajaran tentunya akan lebih memperkuat pada pembangunan karakter peserta didik dan pengembangan potensi individu siswa, termasuk di dalamnya bakat, minat, dan passion siswa. Sehingga apa yang diharapkan bahwa belajar itu menyenangkan itu bisa terwujud. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Gemsi. Terima kasih. Pak Katman. Ya pemirsa, saat ini sudah ada pertanyaan lagi dari Slido dan pertanyaan ini ditujukan kepada Kak Seto dari Rindu di Medan. Kak Seto, bagaimana cara orang tua mengatasi atau hambatan psikologis saat menyiapkan orang dan anak-anak untuk masuk sekolah? Silakan Kak Seto. Iya, memang kunci utama sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, Mbak Gesmi, yaitu komunikasi. Komunikasi dan orang tua memosisikan, kalau tadi Bapak Katman sudah menjelaskan bahwa guru bisa fasilitator, motivator, inisiator. Nah, orang tua juga demikian. Dan menekankan bahwa sumber belajar ada di mana saja. Ibaratnya belajar itu bisa kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja.
itu dulu. Nah, bahwa ada saatnya bersama ayah dan ibu, ya. Maka kalau bisa mohon kan tadi untuk meyakinkan ya supaya anak juga bisa mendengar, bukan sekedar dipaksa atau ditekan ya, tapi ya penuh persahabatan. Jadi orang tua juga bisa sebagai sahabat anak, tapi juga idola anak. Jadi akhirnya komunikasinya betul-betul efektif, penuh persahabatan. Nah, kemudian dibicarakan apa kesulitan atau apa yang ditakutkan untuk pergi ke sekolah misalnya. Ada memang beberapa siswa yang sudah merasa nikmat sekali belajar di rumah karena sumber belajar ada di mana-mana. Tapi tidak ada salahnya memang kalau ke sekolah atau tatap muka, toh seminggu hanya 2 kali. Per hari hanya 2 jam tadi. Jadi sangat hemat. Dan tentu juga kita perlu juga nggak kangen, nggak ketemu teman-teman dulu sama-sama mungkin berlari-lari atau berolahraga bersama misalnya. Jadi dengan nuansa penuh persahabatan, anak-anak akhirnya juga terdorong motivasinya untuk oh iya ya. Nah mungkin sambil dialog tadi kira-kira apa yang dikhawatirkan. Kalau khawatir, iya takut kena corona nanti. Nah mungkin kita juga cari sumber dari berbagai tempat. Mungkin ada beberapa webinar dari Kementerian Kesehatan yang menjelaskan ya bagaimana corona ini, bagaimana cara menghindarinya. Tadi kan juga ada kontrol mengenai keamanan di sekolah ya, karena tadi disebutkan Satgas Covid juga akan melakukan peninjauan, kemudian kementerian juga survei yang akan di-upload mengenai daerah-daerah mana yang mungkin harus menghentikan dulu karena tiba-tiba merah situasinya dan sebagainya. Jadi melalui dialog yang penuh persahabatan, penuh keakraban, maka anak-anak akhirnya juga akan dengan mudah bisa ke sana tanpa motivasi eksternal atau karena dipaksa, tapi motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Belajar itu mengasihkan, menyenangkan, dan bisa bertatap muka dengan guru dan teman-teman. Mungkin demikian Mbak Gesmi yang bisa saya sampaikan untuk Ibu Rindu ya. Baik. Dengan dialog dengan penuh persahabatan sehingga meningkatkan kesadaran. Demikian ya Kak Seto ya. Semoga Rindu di Medan bisa mendapatkan pertanyaan sudah lengkap, terjawab semua pertanyaannya. Dan sebelum saya akhiri dialog produktif siang hari ini, saya akan memperkenankan kepada narasumber untuk memberikan closing statement. Ya, saya akan mulai dari Pak Katman terlebih dahulu. Baik, closing statement yang saya sampaikan adalah kita perlu memperkuat pemahaman dan persepsi yang sama terhadap bagaimana pandemi ini bisa kita atasi, yaitu dengan memahami karakteristiknya dan bersama-sama memahami bahwa salah satu cara ataupun salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan bersama-sama untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Katman. Ya selanjutnya Kak Seto, silakan Kak Seto. Iya, saya ingin menyampaikan kepada khususnya para ayah dan bunda, para orang tua, semua anak pada dasarnya cerdas, semua anak pada dasarnya senang belajar, tapi belajar yang efektif, yang memungkinkan kecerdasan mereka berkembang optimal adalah belajar dalam suasana gembira, dalam suasana aman, dalam suasana yang nyaman dan ramah anak. Jadi marilah kita berikan jaminan tempat manapun belajar adalah tempat yang aman, nyaman, dan memungkinkan mereka menikmati pembelajaran dalam suasana gembira. Terima kasih. Baik, untuk Pak Tata singkat dan jelas saja Pak. Boleh disampaikan? Pak Tata masih bersama kami? Terima kasih tentunya. Ya, halo. Ya silakan untuk jadi kami barangkali ya terima kasih. Mohon maaf ada kendala teknik. Orang tua murid. Ya baik, terima kasih. Terima kasih Pak Katman, Sesditjen PAUD di Kasmen Kemendikbudristek, dan Kak Seto Mulyadi, Psikologi Anak dan Pendidikan, serta Pak Tata Karwita selaku perwakilan orang tua murid dan anggota Komite SMK Bogor. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami, dan kami juga mengingatkan kepada viewers yang sudah bergabung pada dialog produktif Kamis Utama siang hari ini untuk tetap jaga protokol kesehatan karena kesehatan pulih, ekonomi bangkit.
Saya Gesmi Sitanggang, sampai bertemu lagi dalam dialog produktif selanjutnya. Selamat siang. Tak perlu kau resah, jangan kau sesah, karena ini semua mentari tak bersinar. Hangatkan, sehatkan diri kita, Indonesia. Melangkah bersama, saling menjaga.